pasca kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita, oh, ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini video ya? Enggak bang, betul. Cari momen yang pas. Kirain jadiin saya artis ini. Oke. Saya Agam Ramadan dari Studi Keamanan tadi, angkatan 7 sekolahan tahun 2017. Jadi sebenarnya selamat datang buat teman-teman semua di sekret kita, di kantor kita, di tempat insya Allah di masa depan kita akan ngumpul-ngumpul di sini lagi, dan ini akan menjadi rumah kedua kita kalau kita memang sangat antusias untuk menjadi sarjana HAM di masa depan. Siap. Kemudian ya ini hanya sedikit testimoni, jadi bagaimana cara melihat itu, bagaimana kita tidak terjebak lagi dalam gerakan-gerakan populisme nantinya misalnya, atau kita tidak jadi pelaku dikotomi sosial. Itu di sini teman-teman bisa mendapatkan dasar-dasar untuk menuju ke arah sana. Jadi tidak lagi terlibat dalam ya gerakan-gerakan yang kalau saya rasa dibawa ikut-ikutan atau dipengaruhi. Tidak lagi. Jadi di sini teman-teman bisa tahu dasar-dasar itu. Dan tentunya ya mendalami hal itu untuk mengetahui secara inti, baik itu bahasanya misalnya kayak buku Manilo itu begitu membosankan, begitu susah kali dipahami. Kalau orang-orang yang memang tidak mania dalam baca buku itu sangat susah dipahami. Tapi di situ juga kita mendapatkan pemikiran yang lebih terbuka. Di situ juga pragmatisme pemikiran kita lebih meluas gitu. Jadi kita tidak hanya melihat dengan kacamata antara dari dan gerakan STK. Karena dari tahun 45 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya tahun 45 di 12 Agustus. Kemudian 15 Oktober ada penandatanganan maklumat ulama seluruh Aceh. Di sini ada 3 ulama besar yang menandatangani maklumat ini menjadi perjuangan perang suci atau perang sabil untuk kemerdekaan. Kemudian di tahun 45 itu juga ada perang Cumbuk yang berakhir 17 Januari 46. Perang Cumbuk ini antara Tengku dan Teku kalau sekarang. Perang saudara. Perang saudara antara Ulai Balang dan kaum ulama. Jadi saya nggak lama-lama di sini karena kita waktunya agak mepet kan, nanti kan ada diskusi lagi. Ya. Kemudian di tahun 47 itu ada pengangkatan Tengku Muhammad Daud sebagai gubernur militer. Salah satu gubernur militer
untuk wilayah Aceh, Lakat, dan Tanah Karo dengan pangkat Mayor Jenderal. Ini tahun ber sebagai gubernur. Kemudian tahun 48 itu ada Aceh ditetapkan sebagai wilayah administrasi bagian wilayah administrasi Sumatera Utara. Jadi dilebur jadi satu. Kemudian pada tanggal 16 Juni 48 Presiden Soekarno berkunjung ke Aceh dengan pesawat Dakota yang mendarat di lapangan terbang Lorna. Itu kok sekarang kita pergi nggak tahu di mana posisi lapangan terbang itu, karena kan kalau dulu tanah aja bisa jadi landasan. Kemudian di situ ada pengumpulan 20 kg emas untuk pembelian pesawat RI-001 atau Dakota DC-3 yang kemudian jadi cikal bakal Garuda. Ini kira-kira tragedi Pulau Cedempa ini tragedi pelanggaran HAM yang mana terjadi 99 orang tak bersalah meninggal dibantai oleh TNI saat itu. Kemudian tahun 1945 Hasan Tiro di New York, dia sebagai mahasiswa Fakultas Hukum pada Columbia University dan juga staf perwakilan Indonesia di New York. Kemudian dia muncul ke publik sebagai Duta Besar Republik Islam Indonesia di Amerika Serikat dan PBB. Dan pada dengan nomor Undang-Undang nomor 24 tahun 56 tentang pembentukan daerah otonom Provinsi Aceh dan perubahan peraturan pembentukan Provinsi Sumatera Utara. Jadi Aceh balik lagi jadi provinsi. Ini salah satu dokumennya. Kemudian di tahun 57 itu ada Ikrar Wangke. Anak ada tahu? Empat kan? Ikrar itu melaksanakan pembentukannya. Jadi sangkutnya ini dalam kasus itu di Presiden, bukan lagi di DPR. Apalagi untuk kasus-kasus yang belum keluar rekomendasi dari DPR sama sekali. Yang kedua, 5 kasus Aceh itu 3 diantaranya itu kan sudah disampaikan ke Kejaksaan Agung. Ya, secara logika saja, logika anak-anak SD pun itu bisa pahami. Tapi karena itu terkait dengan agama, orang nggak berani berpendapat dan menganggap itu otoritas tertentu khusus karena dia nggak mempelajari. Nah itu juga salah satunya jauhnya kita dari pemahaman. Korban hadir nggak enggak? Kalau udah kemarin udah diceritakan ya tentang guru tutupnya dulu tentang pelanggaran HAM di Aceh apa saja kan? Kita nggak ngomong Indonesia tuh. Kalau kita mau tarik dari masa terlalu jauh lah 76 sampai 2005, ini kan ada serentetan peristiwa yang terjadi kan? Aceh ya, bukan Indonesia. Kita belum ngomong Indonesia. Di sini ada deklarasi dulu disebut dengan sebutannya Aceh Merdeka atau ASN. 99 itu ada beberapa upaya. Ada namanya tim gabungan pencari fakta yang dibentuk oleh BDMB 1, KTGPR yang dibentuk oleh DPR RI, dan kita berdua dari mereka kan. Tapi hari ini kan kita lihat sendiri, makanya saya bilang tadi umur 40 ke atas sudah nggak bisa pakai ini, nggak usah. Gerakannya harus mulai dari anak muda. Kesukaan dia, orang kan Eropa udah maju kan, dibandingkan dengan kita yang negara yang nggak primitif dulu lah, masih semi primitif. Karena kita bilang primitif, kita pakai baju tapi nggak pakai otak. Kan Eropa udah agak, kan itu. Amnesti 2 kali. Nggak bisa, amnesti 2 kali tidak bisa. Amnesti itu tetap sekali. Tapi ini 2 kali.
Belum, diminui yang kedua ini tidak ada amnesti. Dia impunitas. Dia tidak dihukum. Amnesti itu tidak boleh 2 kali. Saya sudah dapat amnesti. Dan saya mengulangi kejahatan. Saya tidak boleh diberikan amnesti lagi. Nggak ada istilah hukum. Dan nggak semuanya Prabowo. Pelaku jelas golput jelas kan? Ya. Aku untuk pilpres sampai hari ini masih golput. Karena itu pilihan. Wah. Karena ini tadi, siapa pelakunya? Wiranto. Ada Wiranto. Ini terlalu gede ya Wiranto. Oke. Pelaku lapangan itu pokoknya yang hari ini sudah masih berkuasa. Hendro Priyono itu nggak pernah ke Aceh. Wiranto itu tidak pernah ke Aceh. Siapa yang pernah ke Aceh? Kenal Saripudin Tipe? Saripudin Tipe sekarang bintang 2 atau bintang. Ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa itu istilahnya ekspektasi kita sekarang. Misalnya seperti masyarakat di Aceh mayoritasnya kan menolak PKI, menolak ini, menolak apa itu istilahnya. Jadi setelah dilakukan penelitian ternyata memang benar apa yang dilakukan oleh rejim saat itu. Justru Benar. di istilahnya kan shock nanti masyarakat. Itu fakta yang sudah ada. Omongan orang-orang terakhir. Seperti hari ini, cerita tsunami katanya tsunami sudah pernah terjadi tahun berapa di Aceh? Sebelum 2004 kan udah pernah. Tapi kan sekarang baru lakukan penelitian setelah tsunami di Aceh ini, lakukan lagi penelitian. Terkira ada catat dokumennya. Tercatat kan? Baru kita percaya kan? Yang gua di Long tuh. Karena apa? Impunitas tadi kan? Ketahuan siapa pelakunya, dihukum pelakunya. Ya hukumnya nggak bisa penjara. Bisa hukumnya bakti sosial, pilih masa. Bisa hukumannya sanksi sosial, pilih jelas. Bagi kejahatan yang tidak berat. Kalau kejahatan berat kan mungkin 48, 56, benar-benar 56 itu kan nggak ada proses hukum. Siapa yang menghukum PKI yang membantai ulama di 46, 48? Nggak ada kan? Sehingga kena faktor denda 65 ada peluang ya bantah. Yuk. Ini satu lagi, mungkin kemarin kami jawab, apakah pihak kepolisian? Tidak. Karena kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga HAM itu sendiri. Kalau memang dari pemerintahan saja yang akan tanggung jawab, maka itu tidak akan berjalan. HAM itu hanya menjadi sebuah angan-angan, tidak akan ada solusinya. Tapi sama-sama pemerintah, masyarakat akan menjaga konsisten dalam menjaga HAM ini. Saya kira seperti itu, Pak. Saya kembali. Yang dihilangkan secara paksa sampai sekarang termasuk korban-korban yang tidak bersalah dan tidak diperbolehkan untuk punya keturunan. Dalam kasus Bosnia Herzegovina ada perintah khusus dari pemerintah untuk memperkosa perempuan Muslim Bosnia, sehingga kemudian si perempuan Bosnia ini akan melahirkan anak-anak Serbia. Itu genosida, ya. Tapi ini ada juga yang memang tidak termasuk genosida, tapi termasuk dalam kejahatan kemanusiaan. Penganiayaan. Jadi kalau orang itu tidak menggodong, itu dia. Penghilangan orang secara paksa. Melorot, kalau dia tidak mau harus dipaksakan dia untuk pegang dinaikkan celananya di jam. Sampai mereka apa kalau baru dia ikat. Itulah dia prinsip komplementer. Orang-orang di luar kita yang tunang ulung ion igatun
pemindahan penduduk secara paksa. Makanya ada yang disebut dengan IDPs, Internally Displaced Persons. Orang-orang waktu itu 2003 ditemukan pada itu segitu apa namanya. Yang terakhir, apartheid. Apartheid ini adalah kejadian seperti di Afrika Selatan atau Amerika pada tahun 50-an. Amerika itu hebat kali, dia menerapkan apartheid itu sebelum tahun 50, sebelum tahun 53 ketika mereka membubarkan apartheid. Apartheid itu pemisahan hak dan kewajiban berdasarkan warna kulit, rasial, rasis, dan itu dianggap benar. Rezim militernya kuat, ini sering terjadi, tapi nggak mau hak kalian, atau unable, tidak mampu. Tidak ada hakimnya bodoh, hakimnya malas, pengadilannya korup. Maka masyarakat internasional mengatakan kami akan ambil pelaku dan kami akan sidangkan di pengadilan. Oke. Nah di Indonesia itu ada dibentuk pengadilan HAM tapi seperti apa cerita. Jadi ketika ada diajak pendapat sebelum lagi Timur merdeka, terjadilah pembunuhan dan kejahatan terhadap manusia dalam skala yang sangat mengerikan di Timor Leste. Yang lalu, tragedi Simpang KKA ataupun tragedi Dewantara ataupun tragedi Krungkuku seperti itu. Itu kejadiannya, siapa kan? Siapa? Korbannya adalah rakyat sipil. Rakyat sipil itu sekitar 46 warga sipil yang tewas saat itu. 156 orang cedera, 10 orang hilang, dan 7 dalam yang tewas tadi adalah anak-anak. Oke. Untuk pelakunya diduga memang dari militer. Siapa saja militer mungkin bisa ditanyakan, nanti kita diskusi balik agar rileks sedikit, ya kan? Pokoknya diduga kuat militer pelakunya, sebab tidak ada lain. Saya berani katakan seperti itu. Oke. Kapan? Itu tanggal 3 Mei 1999 di Dewantara, Kampung Jatmuru, Kabupaten Aceh Utara. Jadi asal sebab akibat daripada peristiwa tragedi Simpang KCA ini, dia berhembus informasi bahwa hilangnya anggota TNI dari Denhugal di saat itu. Jadi anggotanya itu menyusup ke masyarakat, ada acara seperti acara halal bihalal lah, acara keagamaan. Jadi hilang. Begitu beredar informasi tentang anggota yang hilang tadi, jadi yang anggota TNI yang lainnya melakukan penyisiran ke kampung Cengburung tersebut, sehingga ditangkaplah 20 orang. 20 orang ditangkap, ini mengalami penyiksaan yang sungguh mungkin luar biasa tadi. Jadi di saat 20 orang ini tadi disiksa, masyarakat mengutuslah perwakilan untuk bernegosiasi ke markas TNI tersebut. Negosiasilah. Jadi komandan TNI ini oke, sepakat bahwa kita damai lah. Jangan ada lagi peristiwa yang seperti yang dialami oleh 20 orang tadi itu. Oke. Jadi ini udah ya. Jadi sinilah kita cerita. Nah, jadi berawal pada tanggal memang 30 April 99 gitu. Nah, jadi sudah hilang. Jadi tragedinya tanggal 3 Mei 99. Itulah. Jadi ada memang seperti isu ataupun seperti itulah isu bahwa dilakukan penyisiran lagi. Jadi di saat melakukan penyisiran ini
Kan masyarakat tadi kan sudah bernegosiasi. Jangan ada lagi kekerasan. Sebab kan tadi kan udah istilahnya ada unjuk rasa di ceritanya. Unjuk rasa. Sebab orang 20 orang tadi sudah ditangkap. Di saat bernegosiasi ini ataupun berunjuk rasa di sini, jadi ada anggota truk TNI yang masuk. Istilahnya pengupungan terjadi sudah banyak masuklah anggota TNI tadi. Sebab warga ada yang protes di simpang Ketaan tadi. Jadi masyarakat kan bangun. Saya 1 hari sebelum kejadian itu kita kan udah negosiasi ini ceritanya. Sudah negosiasi. Jadi di saat seperti ini masyarakat tadi itu melemparlah truk TNI tersebut, melempar pakai batu tanpa diketahui dari arah belakang masuk truk TNI 001 Lila Wangsa menyerbu, menembak secara babi buta sehingga pokoknya mau babi buta lah, kalian ingat sendirilah kemana kejadiannya kan. Kita kan pulang ke 20 tahun yang lalu ceritanya. Kita waktu itu mungkin masih kecil-kecil, cuma melawan lupa. Melawan lupa. Jadi jumlahnya seperti ini. 46 warga sipil yang tewas, 156 orang yang hilang, yang cedera, 10 orang hilang, dan 7 korban adalah anak-anak. Mungkin itu saja. Untuk penjelasan bisa diskusi kita lebih lanjut dan dibantu dengan rekan-rekan yang lain dari kelompok 1. Kami dari kelompok 2 ingin memulai tentang bagaimana pelanggaran HAM berat yang terjadi di Aceh, tepatnya di PD. Jadi dengan namanya tragedi Rumah Gedung. Ini merupakan salah satu pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Kabupaten PD. Mungkin sama sadisnya dengan beberapa tragedi-tragedi yang pernah terjadi di Aceh yang fenomena seperti simpang KKA tadi. Sedikit banyak kita sudah paham bahwa bagaimana pihak militer begitu represif membantai masyarakat Aceh pada saat konflik berlangsung. Di PD saat itu ada salah satu rumah miliknya Ule Balang. Ule Balang itu apa kalau istilahnya keturunan raja-raja ya. Jadi pemerintahan ya. tepu ya. Jadi disitulah tempatnya para tepu-tepu lah, para Ule Balang di situ. Ini salah satu rumah beliau yang dulunya pada tahun 1818 Masehi itu dijadikan tempat untuk mengatur strategi militer untuk perlawanan terhadap Belanda gitu kan. Jadi seiring berjalannya waktu kita berseberangan dengan pemerintah Indonesia, lalu sampai dikeluarkanlah daerah status Aceh itu sebagai darurat operasi militer pada masa Soeharto saat itu. Jadi rumah ini dijadikan sebagai sarangnya aparat keamanan, yaitu TNI Kopassus pada saat itu, dijadikan rumah rumah Ampun Raja Lamputa ini sebagai markasnya militer. Jadi ini dijadikan rumahnya tahanan para orang-orang yang rakyat kita ini, rakyat Aceh ini yang dianggap bagian dari perlawanan, dianggap orang-orang ini adalah orang-orang yang potensial untuk melakukan pemberontakan. Padahal dari keseluruhan yang dibawa ke rumah, disekap di rumah ini, itu tidak semuanya terlibat dalam GAM misalnya. Jadi salah satu kami runut ke kasus tertentu aja, salah satu kasus yang sangat sadis yang terjadi yang mungkin saat ini pelaku sejarahnya masih hidup, yaitu warga sipil Ibu Rashidah namanya. Ibu Rashidah itu diangkut dari rumahnya itu menuju ke rumah gedung ini tepat pada pertengahan 1998 ya. 1998 beliau diangkut dari rumahnya beserta keluarga, kakak dan mamanya. Berarti 3 orang wanita, mereka perempuan semuanya, diangkut ke rumah gedung ini tanpa sepengetahuan beliau kenapa beliau dibawa ke rumah ini. Lalu di rumah ini beliau diperlakukan sangat tidak manusiawi, sangat biadab diperlakukan oleh pihak TNI pada saat itu.
seperti setelah diturunkan dari mobil TNI ya, mobil Rayu namanya saat itu, mungkin saat perang sering kita lihat lalu lalang mobil itu di daerah kita. Jadi diturunkan dengan sangat sadis dengan cara tendangan, dilihat oleh anaknya ini saksi sejarah ibu ini, Ibu Rashidah ini diperlakukan orang tuanya dengan sangat sadis oleh pihak Kopassus pada saat itu, dan mereka ditempatkan di ruangan terpisah dalam rumah itu, di ruangan terpisah dengan dipenuhi mayat-mayat. Bisa kita bayangkan bagaimana sadisnya perlakuan mereka. Jadi kemudian dia melihat langsung bagaimana ibunya digantung di atas sumur, digantung dengan kepalanya ke bawah sambil berjujuran air mata. Dia ingin memeluk ibunya, tapi dengan nada ancaman dari pihak militer, kamu mau bebas nggak? Istilahnya gitu. Akhirnya dia nggak sanggup. Lalu dia dibawa ke ruang yang berbeda, ke ruang terpisah, disuruh ngangkang untuk diperkosa secara bergilir sama pihak militer, sampai dia melihat secara langsung bagaimana orang-orang lain juga diperlakukan yang sama. Di dalam rumah itu sudah ada mayat-mayat yang sudah dibantai, sudah mati lah, sudah busuk gitu. Itu memang rumah yang sangat sadis. Ada beragam kasus di sini ya. Ini saya runut kepada yang kasus ibu ini aja. Digantung dengan sangat sadis, dan dia setelah dipisahkan ke ruangan yang berbeda, dia mendengar ibunya mengucapkan ini ya, kalimat la ilaha illallah, berarti pertanda bahwa ibunya sudah meninggal. Kemudian bahkan dia nggak bisa memeluk ibunya sampai akhir hayatnya karena disiksa dengan sangat sadis. Itu ya, jadi dan ini rumah ini sampai berujung ke berakhirnya masa Dom. Jadi dari masa Dom berlangsung sampai berakhir masa Dom itu dijadikan markas tanpa sepengetahuan si pemilik itu. Jadi bahkan si pemiliknya tidak setuju. Kemudian si pemilik rumah ini kan tahu bahwa rumahnya dijadikan alat untuk dibuat tahanan, kan? Semacam tahanan lah. Jadi tanpa sepengetahuan dan tanpa izin. Jadi sebegitu biadabnya perlakuan saat itu. Kami dari kelompok Utara berjaya untuk menjelaskan tragedi Jambu Kupuk yang akan dijelaskan oleh saudara kita Tuanku Walid Johansyah Alawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan wakil dari kelompok 4, kami akan menjelaskan tentang salah satu tragedi kemanusiaan yang paling besar juga di Aceh, istilahnya paling berat, yang kita ketahui bernama Jambu Kupuk. Jadi peristiwa ini terjadi pembunuhan massal berupa dibakarnya rumah warga, penyiksaan terhadap para korban di depan masyarakat. Istilahnya dengan tujuan supaya masyarakat ini takut dan tidak mau terlibat gerakan Aceh Merdeka. Karena sebelumnya masuk informasi ke tentara bahwa di daerah Jambu Kupuk ini, di desa ini, itu sering dijadikan markas daripada gerakan Aceh Merdeka. Ini istilahnya tentara ini menindaklanjuti informasi yang mereka dapat dari informan, turun membawa personil lengkap ke lokasi. Jadi istilahnya setelah turun, jadi kan tanggal 17 Mei 2003 pada jam 7 pagi, Ujatut Rayu mendatangi kampung Jambu Kupuk dengan senjata lengkap, memaksa seluruh penghuni rumah di desa tersebut, laki-laki maupun perempuan dan anak-anak, disuruh keluar dan dikumpulkan di depan rumah seorang warga. Jadi istilahnya semua orang itu harus keluar, tua, muda, laki, perempuan, anak-anak itu semuanya harus keluar. Jadi istilahnya diinterogasi satu-satu. Ada gam di sini, ada gam di sini, ada gam di sini. Karena jawaban rata-rata dari masyarakat pada saat itu tidak tahu. Jika waktu ditanya ada gam di sini, jawaban mereka tidak tahu. Karena jawaban tidak tahu tersebut, aparat marah. Dimarahnya aparat tersebut, terjadilah apa yang terjadi. Jadi istilahnya 4 orang ditembak mati berdasarkan temuan fakta di lapangan. 4 orang ditembak mati dan 12 dibakar hidup.
ulah yang terjadi di Jambu Pupuk, Aceh Selatan. Begitu uraian singkat dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti halnya di sini ada beberapa kasus pelanggaran besar. Kami juga akan mengkaji atau mendeskripsikan kasus yang kami bawa, yaitu tentang kasus tragedi Arakundo. Jadi seperti halnya kasus-kasus lainnya, tragedi Arakundo ini dalam utamanya seperti yang dijelaskan kelompok-kelompok sebelumnya, dalam utamanya itu militer. Namun pada kejadian di Arakundo yang dapat kami informasikan, dalam hal ini ada suatu indikasi atau dugaan bahwasanya ada seperti balas dendam dari ABRI terhadap orang yang tak dikenal di daerah Idicut tersebut. Itu pokok kronologi utama dalam tragedi Arakundo. Terus pada tragedi Arakundo tersebut sama represif dari militer yang banyak membunuh masyarakat, begitu luar biasa sadisnya. Dalam hal ini ada 58 korban yang menjadi korban tragedi Arakundo. Pada kronologinya, pertama-tama militer pada saat itu masyarakat melakukan seperti kegiatan dakwah atau mungkin merayakan satu Muharram atau Maulid mungkin kan pada saat itu. Terus datang para dari Koramil gitu. Setelah dari Koramil menembak membabi buta gitu juga, seperti halnya dengan tragedi lainnya, dan membawa 58 korban membawa berapa korban itu ke jembatan Arakundo, dan 6 orang kejadiannya 6 orang dimasukkan dalam karung, terus diikat sama batu, ditenggelamkan ke jembatan Arakundo. 1 orang dibunuh juga. Terus ada juga 3 orang yang digadang orang gam gitu istilahnya, digadang orang gam, itu juga dibawa kabur oleh para ABRI beserta beberapa anggota lainnya. Ada 13 orang beserta 3 orang gam tadi hilang sampai sekarang. Nah, mungkin hanya begitu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, banyaklah tokoh-tokohnya. Mengakibat, ini unsur-unsurnya, mengakibat penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok. Tidak harus dibunuh mati ya. Diambil satu kelompok, misalnya diketahui di Indonesia ini, di bagian di Aceh misalnya, komunitasnya, kalau kejahatan kemanusiaan dia tidak perlu dilihat dia anggota komunitas, tidak perlu dilihat, tetapi
perbuatannya langsung dirasakan oleh manusia. Untuk lebih jelas, kita bisa diskusi terkait jenis-jenis kejahatan kemanusiaan. Pembunuhan dalam kejahatan kemanusiaan itu tidak melihat apakah itu dia bagian daripada kelompok atau enggak. Dia boleh saja satu orang yang dibunuh, satu saja yang dibunuh. Boleh juga banyak, tetapi tidak ada kategorinya bahwa ini tujuannya adalah untuk memusnahkan suatu kelompok. DPR setelah membaca laporan Presiden dan ternyata memang betul ada, dia kembalikan ke DPR untuk mengeluarkan Perpres. Setelah keluar Perpres, itu baru Perpres ini khusus ya, pembentukan pengadilan ad hoc untuk kasus Simpagang misalnya. Dia khusus Perpres itu, tidak berlaku untuk kasus-kasus lain. Banding, tidak melakukan upaya kasasi. Kita lihat lagi dari putusan-putusan ini, satu pun tidak ada hakim yang memiliki pemahaman terkait dengan kompensasi. Tidak ada satupun putusan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada korban. Artinya pengadilan HAM ini hanya melihat untuk menghukum pelaku, tetapi tidak pernah melihat pemahaman bagaimana tanggung jawab negara atas kelalaiannya untuk memenuhi hak-hak warga negara yang selama ini telah menjadi korban. Artinya semakin lama pembunuhan ini dilakukan oleh negara, maka negara semakin lama membiarkan korban untuk menjadi korban ganda dalam peristiwa pelanggaran HAM. Tidak ada kompensasi. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengadilan koneksitas itu. Saya belum terlalu dalam terhadap itu. Orang lain ada hak keadilan, ya. Jadi hak keadilan itu keadilan yang kayak mana gitu? Ketika misalnya ada kan dua jenis keadilan, ada yang retributif, ada yang restoratif. Kayak mana yang retributif? Yang retributif itu awalnya begini, kamu yang salah, kamu yang berbuat salah, kamu sendiri yang harus bertanggung jawab. Gitu kira-kira. Jadi dia lebih pada dia melakukan, jadi dia harus misalnya dia harus dihukum lah karena dia melakukan. Itu dia retributive justice, ya. Satu lagi apa? Restoratif. Restoratif itu dia bukan cuman pada pelaku. Ya kalau tadi retributif kan pelaku ya. Ya dia melakukan, dia harus dihukum. Tapi juga pada korban. Jadi dia lebih seimbang. Itu. Jadi ada dua jenis. Dalamnya itu. Lalu selanjutnya ada hak apa lagi? Ada hak atas pemulihan. Korban itu berhak dipulihkan. Karena sampai hari ini ada yang rusak paru-parunya, nggak bisa bernafas, nggak bisa bekerja keras. Terus siapa yang harusnya bertanggung jawab atas luka-luka yang dia dapat itu? Jiwa yang agresi itu berarti memang ada indikasi agresi dalam diri dia yang tidak tersambung. Itu agresi. Agresi atau agresi? Agresi itu bisa macam-macam, bisa verbal, bisa tindakan. Tapi dia punya ikatan-ikatannya, mungkin dia langsung jadi fitnah. Iya. Tapi jangan sampai untung sih. Saya punya pledoi. Ya, saya punya pledoi. Yang pertama saya hukum pidana. Kriminal. Jadi saya ada keterkaitan memang agak menguasai dengan kriminal. Ya. Tapi boleh saya beri masukan, abang jangan lihat satu masalah dari satu sisi. Coba lihat satu masalah yang bukan itu bukan
sampai juga. Iya. Orang yang punya satu mata, yang satunya dia punya dua. Oh, iya. Tapi saya punya pledoi sendiri. Setiap orang punya prinsip. Iya. Kecil. Enggak, ini kan sebenarnya Enggak yang buka itu pasti ya. Ya. Kalau hijau apa? Kenapa? Namanya diberi muka. Itu bukan lingkaran. Itu dari pikirannya keluar. Kan ada saya itu menggambarkan sesuatu. Seperti komik. Nah, Jadi imajinasinya ya ini imajinasinya loh, sebab lelah bekerja seperti itulah. Itu Menekan beban, Bang. Ya kan? dia harus Pledoi belum tentu benar kan? Pledoi biasanya itu ini Pak. Bisa jadi sangat Histori dan filosofi. Istilahnya makna di balik itu. Seperti Bang Johan tadi, mungkin Abang lebih kalau dalam keluarga antara ayah dengan ibu cukup netral. Yes. Tapi lebih punya kedekatan dengan ayah. Saya anak mak. Kalau di sini. Ini saya anak mak. Apa? Sama mama. Bisa bilang seperti itulah anak mami atau seperti itu anak mak. Jadi buka segar. ini memihak nih berarti. Sebelah kiri ya. Memihak nih orang merah. Tapi itu nggak ada mana Pak. Sebenarnya ada. Ya. Abang lebih Jangan terlalu memandang. tentang masa depan. Cuman lebih melihat sisi masa lalu. Belum bisa move on berarti. Jangan dulu KPK, bunuh aja mantan tua. Tapi gini, saya sepakat dengan Pak Mendra tadi. Jangan kita melihat ke belakang, tapi ada waktunya kita melihat ke belakang. Itu strategi. Orang yang kalau biasanya sedang pacaran, orang yang kalau biasanya mengambil gambar terlalu memihak pada masa lalu, dia akan lebih ke kiri. Tapi ini bukan. Di sini Ima yang lebih dekat sama mama. Sama Ima mungkin Ima yang lihat gimana Ima? Biar terlihat juga begitu. Ima yang lebih dekat sama mama. Cuman mungkin iya dia dekat dengan ibunya, cuman itu tersimpan di bawah alam sadar. Kita nggak sadar. Kasih sayang yang nggak terbuka. Iya, ketika saya melihat gambar itu juga seperti itu. Kalau dari sini memang secara dengan ayah sama jauh. Mode saya. Ini hari penutupan sekolah hak asasi manusia. Kontras ada. Ada kota. Ah. Bagaimana?